Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi akidah akhlak kelas 10 semester genap tentang perbuatan syirik. Syirik secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu asyirku, yang artinya kemusyrikan, sekutu, peserta, bagian, atau persekutuan. Secara istilah, syirik adalah perbuatan, anggapan, atau i'tikad menyekutukan Allah dengan yang lainnya, yang seakan-akan menganggap ada yang maha kuasa selain Allah. Syirik sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, syirik akbar atau syirik besar, bisa disebut juga dengan syirik jali. Dikatakan syirik akbar apabila seseorang melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap adanya Tuhan selain Allah, menganggap ada sesembahan selain Allah, menganggap Tuhan mempunyai anak, atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah. Sedangkan syirik asgar atau kecil bisa disebut juga dengan syirik khafi, yaitu perbuatan yang secara tidak langsung mengandung pengakuan bahwa ada yang maha kuasa di samping Allah. Contohnya saja, seandainya tidak ditolong oleh seseorang itu, maka saya akan mati. Dari pernyataan tersebut mengandung pengakuan bahwa ada yang kuasa di samping Allah. Kemudian bahaya perbuatan syirik, yaitu amal soleh yang telah dilakukan akan lenyap dan sia-sia. Yang kedua yaitu orang yang melakukan perbuatan syirik, maka benar-benar dia melakukan kezaliman yang besar. Dan yang ketiga akan masuk ke neraka jahanam. Cara menghindari perbuatan syirik yang pertama yaitu selalu mendirikan salat. Karena dengan melakukan salat yang benar, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua yaitu selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga yaitu melatih diri untuk selalu mengingat bahwa perbuatan syirik adalah dosa yang besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Dan yang keempat yaitu selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Pembahasan selanjutnya yaitu Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang artinya nama-nama dan al-husna berarti yang baik. Secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai tanda keagungan dan kesempurnaannya. Di sini kita akan membahas 10 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Karim. Al-Karim berarti yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya. Dengan memahami dan menghayati makna Al-Karim ini, seharusnya kita mempunyai budi pekerti yang luhur, sehingga akan hidup dalam derajat yang mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Yang kedua yaitu Al-Mu'min, yang berarti maha memberi keamanan. Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan rasa aman dan keamanan. Dengan memahami makna al-mu'min, seharusnya kita meneladani sifat Allah tersebut, yaitu saling memberi rasa aman dan keamanan terhadap sesama, sehingga terciptanya suasana hidup yang nyaman. Yang ketiga yaitu al-wakil, yang berarti maha mewakili. Allah adalah wakil yang mutlak, dialah yang mengurusi segala urusan hambanya. Dari Asmaul Husna al-Wakil ini, kita akan sadar bahwa hanya Allah tempat menggantungkan segala urusan, karena tidak ada selain Allah yang bisa mencukupi kekurangan. Yang keempat yaitu Al-Matin, yang artinya maha kokoh. Allah adalah zat yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Dengan memahami dan menghayati makna dari Al-Matin ini, kita akan sadar jika meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Yang kelima yaitu Al-Jami, yang berarti maha mengumpulkan. Allah adalah zat yang menghimpun manusia di hari kiamat kelak. Allah pula yang mengumpulkan bagian-bagian manusia yang berserakan, lalu dibangkitkan kembali dari alam kubur. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Jami ini, kita akan sadar bahwa suatu saat nanti kita akan mati dan akan dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Padang Mahsyar untuk menunggu penentuan nasib di akhirat.
akan bertempat di surga atau neraka sesuai dengan amal yang diperbuat semasa hidup. Yang keenam yaitu al-adlu, yang berarti adil. Keadilan Allah terhadap makhluknya meliputi segala hal, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dengan memahami dan menghayati makna al-adlu ini, kita senantiasa bersikap husnudzon dan bersyukur kepada Allah terhadap segala ketentuan Allah. Di samping itu, kita harus menerapkan sikap adil terhadap sesama makhluk Allah. Yang ketujuh yaitu an-nafi. An-nafi berarti pemberi manfaat. Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling baik dan sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya. Allah telah memberikan karunia yang membuat manusia menjadi makhluk paling unggul di antara makhluk lainnya. Karunia tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia yaitu akal, kalbu, fitrah, dan iman. Dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna An-Nafi ini, maka kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat yang membawa banyak manfaat terhadap kita dan sekitar kita. Yang kemudian Al-Basit. Al-Basit berarti maha melapangkan. Dari makna Asmaul Husna Al-Basit dapat dipahami dan dihayati bahwa kita harus bersyukur kepada Allah karena telah melapangkan rezeki kepada kita dengan berbagai kenikmatan yang tidak dapat dihitung. Selanjutnya yaitu Al-Hafidh. Al-Hafidh berarti maha memelihara. Tiada Tuhan selain Allah yang hidup kekal dan terus-menerus menjaga makhluknya. Dengan memahami dan menghayati Asmaul Husna Al-Hafidh ini, maka kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menjaga dan memelihara kita dalam segala aspek kehidupan. Di samping itu kita harus sadar bahwa hanya Allah sajalah yang mampu menjaga kita. Yang terakhir yaitu Al-Akhir, yang artinya Maha Akhir. Allah adalah zat yang akhir dalam artian kekal. Dengan memahami dan menghayati makna Al-Akhir ini, maka kita harus sadar bahwa hanya Allah yang kekal sementara hidup kita akan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ayo kita jenguk saudara kita yang sakit. Yang pertama adab menengok orang sakit. Menengok orang sakit itu hukumnya sunnah. Memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah dan lemah lembut dengan maksud menengok dan ikut serta mendoakan yang sakit. Yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kecil kepada penderita. Yang keempat memberi bimbingan keagamaan atau nasihat kepada si penderita. Hikmah sakit. Yang pertama memupuk jiwa sabar dan tawakal. Yang kedua menguatkan atau memperkokoh iman seseorang. Yang ketiga merasakan dan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat. Yang keempat memperoleh pahala yang berlipat ganda. Yang terakhir Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa si penderita. Yang C menghadapi orang yang akan meninggal. Orang yang akan meninggal dengan cara membimbing si orang yang akan meninggal itu untuk menyebut kebaikan Allah, mendoakan dan memintakan ampun. Yang kedua dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga membimbing kalimat tauhid la ilaha illallah. Hal-hal yang dilakukan setelah orang meninggal. Yang pertama memejamkan matanya bila masih terbuka. Yang kedua mengikat dagu ke kepala agar tidak ternganga. Yang ketiga meletakkan sesuatu di atas perutnya agar perutnya tidak mengembung. Yang keempat meninggikan tempat jenazah dan mengarahkan ke kiblat. Yang kelima menanggalkan pakaiannya yang berjahit dan menutup seluruh badannya. Yang keenam seluruh badannya hendaknya ditutup dengan kain agar tidak terbuka auratnya. Yang ketujuh meletakkan kedua tangannya di antara pusar dengan dada. Yang kedelapan diperbolehkan mencium mayat bagi keluarga atau sahabatnya yang berduka cita. Yang kesembilan
memberitahu keluarga, kerabat, dan teman-teman tentang kematiannya. Yang ke-10, hendaknya tidak mencela orang yang sudah meninggal. Yang ke-11, membayar wasiat dan hutang-hutangnya jika ia berhutang. Yang ke-12, menetapkan ahli waris yang akan menanggung hutang-hutangnya jika si almarhum tidak meninggalkan harta yang cukup. Selanjutnya, kisah tauladan Rasul Ulul Azmi. Pengertian Ulul Azmi adalah sebuah gelar kenabian istimewa yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan khusus karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid. Sifat-sifat ulul azmi yang pertama, memiliki seruan dakwah global dan universal untuk manusia dan jin. Yang kedua, memiliki syariat dan agama mandiri dan baru. Yang ketiga, memiliki kitab samawi. Rasul-rasul ulul azmi yang pertama, Nabi Nuh. Kualifikasi Nabi Nuh alaihi salam sebagai Rasul ulul azmi diantaranya karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam tanpa menyerah terus-menerus mendakwahi keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali ke jalan yang lurus. Mukjizat Nabi Nuh adalah kapal besar yang tidak terguling oleh air banjir. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim sebagai pendukung risalah dan bukti kenabiannya adalah pada saat beliau dibakar oleh kaum yang menentangnya, tubuh beliau tidak terbakar oleh api. Yang ketiga, Nabi Musa. Di antara mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Musa sebagai penguat risalah kenabiannya adalah berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Ketika menghadapi tukang sihir Raja Fir'aun dan dapat membelah lautan, yaitu ketika dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Yang keempat, Nabi Isa. Di antara mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Isa adalah lahir tanpa adanya seorang ayah, dapat berbicara waktu masih bayi untuk menerangkan bahwa ia seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel. Bisa mengetahui kitab Taurat asli Nabi Musa yang disembunyikan dan telah mengalami banyak perubahan yang dilakukan oleh orang-orang cerdik dari kaum Yahudi. Membentuk tanah seperti burung, kemudian meniupkan ruh, lalu tanah itu menjadi burung, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak, menghidupkan kembali orang yang telah meninggal, diberi kemampuan melihat hal-hal yang gaib melalui panca inderanya meskipun ia tidak menyaksikannya secara langsung, menurunkan makanan dari langit karena permintaan kaum Hawariyun. Yang kelima, Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah mukjizat yang terdapat pada kepribadian dan pemikiran beliau. Itulah yang menjadikan mukjizatnya yang terbesar setelah Al-Quran, di mana beliau mampu menahan penderitaan di jalan Allah SWT. Hal itu merupakan bangunan rohani yang sangat tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Murtiani dari kelas PIB. Saya akan mempresentasikan tugas resume kelompok 5 tentang akidah akhlak di SMP kelas 10 untuk semester ganjil. Yang pertama yaitu sikap husnudzon. Husnudzon atau berprasangka baik berarti berbaik sangka dan tidak cepat-cepat berburuk sangka sebelum perkaranya jelas. Yang kedua, bentuk-bentuk husnudzon. Bentuk-bentuk husnudzon itu ada 3. Yang pertama, husnudzon kepada Allah, yaitu yang bersifat wajib karena itu sebagai sebuah wujud penghambaan serta pemantapan iman kepada Allah. Yang kedua, husnudzon kepada sesama. Jangan sesekali mempercayai isu atau gunjingan orang jika belum melihat atau mengetahui kebenarannya. Yang ketiga, husnudzon kepada diri sendiri, seperti wujud sikap percaya diri. Yang selanjutnya yaitu larangan suudzon. Sikap suudzon adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Selain dapat menimbulkan dosa, suudzon juga sangat merugikan diri sendiri dan dapat menyebabkan perpecahan.
Hikmah dari husnuzon yaitu yang pertama, husnuzon mendatangkan ketentraman. Yang kedua, orang yang memiliki sikap husnuzon mencerminkan jiwa yang takwa dan sabar. Yang ketiga, orang yang bersikap husnuzon akan dicintai oleh Allah dan sesama manusia. Yang keempat, sikap husnuzon akan menghindarkan kita dari perbuatan tercela. Bahaya sikap suuzon. Suuzon akan menimbulkan penderitaan bagi pelaku. Yang kedua, suuzon membuat seseorang jauh dari Allah. Yang ketiga, suuzon dapat menimbulkan perpecahan antar sesama. Suuzon juga menimbulkan dosa dan penyakit hati lain seperti iri. Selanjutnya yaitu suuzon akan menimbulkan pelakunya dibenci oleh orang-orang. Selanjutnya yaitu sikap roja. Roja adalah menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenangi, atau bisa dikatakan bahwa sikap roja adalah sikap mengharapkan ridho rahmat dari dan pertolongan Allah serta yakin hal itu akan dapat diraihnya. Ciri sikap roja adalah optimis atau percaya diri dan dinamis. Sikap ini berkembang, berpikir cerdas, kreatif, dan memiliki harapan tinggi. Selanjutnya cara membiasakan sikap roja yaitu selalu berpegang teguh pada agama, selalu berharap kebaikan kepada Allah, selalu merasa takut siksaan Allah, selalu cinta kepada Allah, dan yakin bahwa rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Hikmah dari sikap roja adalah roja akan menjadikan seseorang hidup tanpa kesedihan. Roja juga menjadikan seseorang membuang rasa prasangka berburuk sangka. Roja akan membuat seseorang mengharapkan rahmat Allah atau tidak mudah putus asa. Misalnya, rasa dapat meningkatkan sikap syukur. Roja dapat meningkatkan sikap syukur. Nah, selanjutnya, roja menghilangkan sikap hasut, dengki, dan sombong kepada orang lain. Selanjutnya adalah sikap taubat. Taubat sendiri memiliki arti bentuk pengakuan atas segala kesalahan dan pernyataan menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Atau taubat dapat diartikan sebagai bentuk memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan. Selanjutnya yaitu dasar taubat. Salah satunya ialah pada perpotongan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal muslimuna la'allakum tuflihun, yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Selanjutnya yaitu syarat taubat, ialah taubat yang dilakukan seketika itu juga, yaitu setelah sadar bahwa ia melakukan dosa. Jika ada hak orang lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misalnya hutang, maka harus diselesaikan. Taubat yang dilakukan hendaknya taubat nasuha, yaitu mengakui dan menyadari diri sendiri sangat membutuhkan ampunan Allah, yang terakhir mengganti kesalahan dengan kebaikan. Yang selanjutnya yaitu hikmah taubat. Orang yang bertaubat akan sadar bahwa ia tak sempurna dan bisa berbuat salah. Orang yang bertaubat tidak mudah melakukan kesalahannya lagi. Orang yang bertaubat hidupnya akan dipenuhi sikap optimisme. Yaitu selanjutnya, orang yang bertaubat memiliki kesempatan untuk mendapatkan surga. Orang yang bertaubat akan mendapatkan rahmat Allah dan terhindar dari azab Allah. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu licik. Licik merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Ciri-ciri orang licik ialah tidak suka melihat orang lain bahagia, bahagia melihat orang lain menderita, berpikir untuk mencelakakan orang lain, ingin serba jalan pintas, dan pandai menipu. Bahaya sikap licik ialah bagi orang lain ya. Licik membuat seseorang menjadi serakah dan bertindak semaunya dengan menuruti semua hawa nafsunya. Orang yang licik ingin menjadi nomor satu, tidak peduli dengan orang lain. Kurang iman, dan selagi ia butuh, ia mendekat, selagi tak butuh, ia menjauhkan diri. Bahaya sifat licik bagi diri sendiri. Batinnya selalu resah dan gelisah, hidupnya tidak berkah, hidupnya penuh dengan fitnah, ia penuh dengan dosa karena berbuat licik, tidak akan diridhoi oleh Allah dan dibenci oleh orang-orang. Akhir hidupnya su'ul khotimah. Selanjutnya adalah sikap tamak atau serakah. Sikap tamak atau serakah adalah cinta kepada dunia atau harta,
terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haramnya yang mengakibatkan adanya dosa besar. Ciri-ciri tamak ialah 1. Tidak mensyukuri nikmat yang telah dimiliki, selalu merasa kurang padahal ia telah mendapat nikmat yang sangat banyak, ingin memiliki semua yang dimiliki orang lain, suka menghayal, kikir, kurang menghargai pemberian orang lain. Selanjutnya bahaya tamak. Orang yang tamak selalu merasa kurang dan tidak pandai bersyukur. Sifat tamak menimbulkan rasa dengki dan iri. Sifat tamak dapat membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara untuk meraih keinginannya. Sifat tamak menjauhkan seseorang dari Allah. Cara menghindari tamak: 1. Mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. 2. Membiasakan diri dengan sikap ikhlas, rendah diri, pemurah, dan jujur. Yang selanjutnya membiasakan hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Yang terakhir, sadar bahwa materi hanya kenikmatan dunia sesaat. Selanjutnya, zalim atau aniaya merupakan sikap sewenang-wenang atau tidak adil, berani berbuat semena-mena pada orang lain. Contoh perilaku zalim. Zalim terhadap diri sendiri ialah berbuat dosa seperti berzina, minum-minum keras, malas belajar, dan lain-lain. Yang selanjutnya, zalim terhadap orang lain seperti merusak lingkungan, mencuri harta orang lain, mengganggu ketenangan orang lain, dan lain-lain. Yang ketiga, zalim terhadap Allah, yaitu berani menyekutukan Allah. Hikmah menghindari sikap zalim. Yang pertama, terwujudnya persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, terciptanya tatanan hidup yang baik di masyarakat. Yang ketiga, akan mendatangkan akhlak atau sifat yang baik. Yang keempat, terciptanya kasih sayang antar sesama. Yang kelima, akan mendapatkan pahala dan insya Allah masuk surga. Sikap selanjutnya yaitu diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan fisik, golongan, suku, ekonomi, sosial, atau dan lain-lain. Yang kedua, bentuk atau contoh perilaku diskriminasi. Misalnya, ada orang yang menganggap kemiskinan sebagai sebuah penghinaan, keburukan rupa sebagai sebuah malapetaka, atau juga membedakan orang dari kasta sosial, menganggap remeh orang miskin. Yang selanjutnya, bahaya diskriminasi. Diskriminasi dapat memunculkan ketidakadilan dalam masyarakat. Yang kedua, mudah berlaku sombong. Yang ketiga, merasa lebih baik dari orang lain. Yang keempat, bisa masuk neraka. Hikmah dari menghindari sikap diskriminasi adalah: yang pertama, menciptakan keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, orang tidak mudah berlaku sombong. Yang ketiga, menganggap orang lain yang berbeda atau bukan seperti saudara atau sama. Yang keempat, dapat masuk surga. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.